Kembali kepada uli yang disampaikan pasien belum tadi yang tertulis yang keadaan kasus itu tadi pipa minta yang politik yang dikelilingi tolong jalan.
هل أتاك حديث
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام. السلام. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sadaqallahul Azim. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada hari ini, ketika matahari telah keluar dan kehidupan kita terus menerus berputar dengan hati yang bergetar,
bermantul dengannya bersujud kepada Zat yang Maha Besar sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa mengerjakan perintah, meninggalkan seluruh larangannya, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan insya Allah di akhirat nanti. Kebekali sila ulama, lastu rasa'adata jam'aman walakinat kata wa hiya sa'id. Aku tidak pernah melihat kalau kebahagiaan itu semuanya bergantung kepada hati, tetapi jarang untuk menggapai kebahagiaan yang hakiki itu dengan berkhidmat, mengabdi, taat kepada Allah, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan-larangan. Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Haq, seorang ulama besar dari Saudi Arabia, dalam salah satu kitab yang beliau tulis, beliau menyebutkan bahwa takwa itu adalah modal di saat kita menghadapi musibah, di saat kita menghadapi situasi kritis. Takwa itu adalah tempat berhimpun segala macam bentuk kebahagiaan. Takwa itu adalah tangga untuk menggapai sesuatu yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu kami mengajak diri kami sendiri, seluruh jamaah yang hadir, andai tolak kalian kerabat, agar senantiasa selalu berkhidmat, mengabdi, taat kepada Allah, mengerjakan perintah dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. Shadaqallahul azim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Sebentar tadi kita telah menyelesaikan pembacaan dua rukun Al-Qur'an, dan izinkan kami untuk beberapa waktu ke depan menyampaikan sedikit wasiat, sedikit mau'izatul hasanah dengan tema yang akan kita sampaikan, wasiat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di kota Mina. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berkumpul di masjid yang mulia ini tepat tanggal 10 Zulhijjah
tahun 1443 Hijriah. Boleh kita jawab bahwa saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, bakuronyo sebagian besar mereka masih berada di kota Mina. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pemandangan tentang keadaan kota Mina di hari ini, maka kita akan melihat ribuan kaum muslimin sedang berada di sekitar jemaah. Mereka melempar jemaah itu dengan batu-batuan yang telah mereka siapkan. Kita juga akan bisa melihat secara langsung sebahagian saudara-saudara kita yang kita kenal sedang melepaskan diri daripada desakan dan himpitan manusia. Kita juga bisa melihat yang mulia, setelah selesai mereka melempar, mereka saling berpelukan dengan air mata membasahi pipi mereka masing-masing. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pemandangan tentang keadaan kota Mina di hari ini, maka kita akan melihat hadirnya mulia sebahagian jamaah setelah selesai melempar, mereka kembali ke kemah mereka untuk beristirahat. Ada sebahagian yang kita kenal kembali ke kota Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Ada sebahagian ke tempat yang melihat, dan ada sebahagian yang lain saudara yang kita kenal pergi berziarah ke Masjid Khif di kota Mina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. 1433 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 10 Zulhijjah tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah SAW di saat itu juga berada di kota Mina. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirnya mulia mengembalikan kita pada zaman itu, maka kita akan melihat Sayyid dan junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW di atas untanya Al-Qaswah. Bilal dan Usamah di saat itu memegang kendali unta. Unta itu berjalan perlahan menuju Jamarah, untuk kemudian Rasulullah Muhammad SAW melempar Jamarah dengan batu-batuan yang telah beliau siapkan sebelumnya. Setelah selesai beliau melempar, hadirnya mulia dekat para sahabat. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, saya melempar dulu, lalu kemudian saya menyembelih. Rasulullah dengan senyum yang tidak pernah muncul dari wajahnya kemudian mengatakan, tidak ada kesulitan bagi kalian. Ya Rasulullah, saya melempar dulu, lalu kemudian saya bertahan. Silakan saja, kata Rasulullah. Tidak apa-apa. Rasulullah memberikan kemudahan kepada sahabatnya di saat itu agar mereka dengan mudah melaksanakan ibadah haji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seandainya hadir yang mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan kita pada zaman ini, kita akan melihat bagaimana Rasulullah melakukan tahallul. Beliau memotong rambut beliau yang suci. Abu Talha Al-Ansari di saat itu membagikan rambut Nabi sehelai demi sehelai kepada sahabat-sahabatnya yang lain. Yang sahabat di saat itu saling memperebutkan helai demi helai rambut Nabi yang suci. Mereka ingin abadikan rambut itu. Khalid bin Walid dan yang mulia, si panglima perang yang gagah perkasa, berhimpitan dia, berdesakan dia mendapatkan sehelai rambut Nabi, diurut Nabi, kemudian beliau mengabadikan dengan rambut. Seandainya Allah mengembalikan kita pada zaman ini, maka kita akan melihat Rasulullah Muhammad SAW di atas unta Al-Qaswah menuju ke Masjid Khif di kota Mina. Beliau menyaksikan secara langsung 120.000 jamaah kaum muslimin sedang menanti kedatangan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, dalam sejarah
dalam perjalanan kuring terus bergabung dengan jamaah Rasulullah Muhammad sehingga tuh megang 120.000, nah yang megang 120.000. Di hadapan jamaah itulah Rasulullah menyampaikan khutbah, menyampaikan wasiatnya, sama wasiat itu sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah ketika tanggal Dzulhijjah, tanggal 9 Dzulhijjah, ketika Rasulullah melaksanakan wukuf di Arafah. Di saat yang Rasulullah SAW menyampaikan, wahai manusia sekalian, ihfadhu qawli tartafa'u bihi ba'd. Simaklah penjelasanku baik-baik. Simaklah apa yang aku sampaikan ini secara baik. Semoga apa yang aku sampaikan nanti bermanfaat setelah aku tiada. Karena aku tidak pernah tahu apakah aku akan bertemu lagi dengan kalian di tempat ini di tahun-tahun yang akan datang. Sahabat-sahabat besar yang mulia, semisal Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab mencoba menahan tangisan mereka. Seolah-olah mereka tahu sebentar lagi Rasulullah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah menyampaikan hal balau. Apakah aku sudah pernah menyampaikan ini kepada kalian semua? Katanya oleh Nabi kepada seluruh jamaah yang ada. 20.000 jamaah. Apakah aku sudah pernah menyampaikan risalah Tuhan kepada kalian? Seandainya Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kita pada zaman itu, maka di saat itu kita akan melihat dan mendengar gemuruh dengan dua suara yang sama. Sadaqta ya Rasulullah, engkau benar ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan risalah Tuhanmu kepada kami. Apa yang dikatakan Nabi saat itu? Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Ya Allah persaksikan, ya Allah persaksikan, ya Allah persaksikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimahumullah. Sahabat Abu Bakar Siddiq, sahabat Umar bin Khattab, sahabat Utsman bin Affan, sahabat Ali, Abu Thalib di saat itu tidak mampu lagi menahan tangisan mereka. Semua mereka menangis karena sebentar lagi mereka mengetahui tugas kenabian itu akan berakhir. Mereka mengetahui sorot mata yang penuh cinta dan kasih sayang itu akan tertutup untuk selama-lamanya. Sebentar lagi mereka tahu orang yang paling agung itu akan hilang dari pandangan mereka. Dan sebentar lagi Rasulullah Muhammad SAW akan kembali kepada Allah untuk selama-lamanya. Sebagian besar sahabat yang lain tidak mengetahui kondisi ini, tapi mereka mengetahui sehingga mereka tidak mampu menahan tangisan yang luar biasa itu. Rasulullah melanjutkan wasiatnya, "Fabadil sahibul ghaib." Hendaknya yang hadir pada hari ini menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ayyul baladin hada? Tahukah kalian negeri ini negeri apa? Fa ayyu syahrin hada? Bulan apa saat ini? Fa ayyu yawmin hada? Hari apa sekarang ini? Sesungguhnya harta kalian, kehormatan kalian, nyawa kalian sama sucinya dengan negeri ini pada bulan ini, dan di hari ini. Semua kita bersaudara, kata Nabi. Anak beda orang Arab dengan orang Ajam. Anak beda orang yang berkulit merah dengan orang yang berkulit putih. Kecuali mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita satu, Allah Subhanahu wa taala. Nenek moyang kita satu, Adam, dan Adam tercipta daripada tanah. Ya ayuhan nas, inna rabbakum wahid wa anna aba'akum wahid. La afdala arabi ala a'jami wa la a'jami ala arabi wa la ahmad ala aswad wa la aswad ala ahmad illa bitaqwa. Hal balagh. Wahai manusia sekalian,
Sesungguhnya Tuhan kalian satu, Bapa kalian satu. Hana beda orang Arab dengan orang Ajam, hana beda orang Ajam dengan orang Arab, hana beda orang yang berkulit merah dengan orang yang berkulit hitam, menanci kuring yang berkulit hitam dengan orang yang berkulit merah, kecuali mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal balagh kita yang belum dinabi, apakah aku sudah pernah menyampaikan ini kepada kalian semua? Seandainya hadir Allah mengembalikan kita pada saat itu, lagi-lagi kita akan mendengar gemuruh dengan jawaban yang sama. Shadaqta ya Rasulullah, engkau benar ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan risalah Tuhan kepada kami. Lagi-lagi Rasulullah mengatakan di saat itu, Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad, ya Allah bersaksikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimahullah. Dalam sejarah disebutkan wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah di saat itu disebut dengan wasiat haji wada. Haji perpisahan, haji terakhir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena akhirnya Rasulullah tidak lagi melaksanakan haji karena Rasulullah takwa kepada Allah untuk selama-lamanya. 81 bulannya Rasulullah kembali kepada Allah untuk selama-lamanya. Usia beliau 63 tahun genap. 12 Rabiul Awal hari Isnin tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Allah untuk selama-lamanya. Beberapa pesan yang akan kami sampaikan adalah pesan Rasulullah di saat ini. Ingat hadirin yang mulia, pesan-pesan ini disampaikan 81 bulannya Rasulullah kembali kepada Allah untuk selama-lamanya. Ingat, pesan ini disampaikan detik-detik Rasulullah masih hidup di permukaan bumi ini sebelum beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya pesan dan wasiat ini begitu penting untuk kita indahkan, kemudian kita aktualisasikan di dalam kehidupan kita sebagai orang Islam yang beriman, yang sampai detik ini terus mengaku orang yang sangat mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari-hari itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima ayat yang terakhir. Sama-sama kita baca di dalam surah Al-Maidah ayat 3, penggalan daripada surah Al-Maidah ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan." Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu, aku cukupkan nikmatku ke atasmu, dan aku rela Islam itu menjadi agamamu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambut rayakan Idul Fitri yang dirayakan itu adalah sebagai peletakan batu pertama bagi orang Islam dengan diturunkan dalam Quran di bulan suci Ramadan. Peringatan Idul Adha ini adalah peringatan di mana bangunan agama Islam ini telah sempurna dengan turunnya ayat yang terakhir yang telah dibacakan tadi. Nabi dan Rasul datang silih berganti meletakkan bata dan bata bangunan Islam. Nabi datang, Rasulullah Muhammad SAW hadir menyempurnakan agama ini. Maka Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan syariat agama sebelumnya. Luar biasa nikmat yang kita dapatkan dengan kesempurnaan agama ini. Hadirin yang mulia, mari sama-sama kita merenungkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah saat ini. Banyak sekali pesan yang disampaikan. Dalam waktu singkat, Hakim hanya menyampaikan 3 daripada pesan Rasulullah tersebut. Ingat, tidak ada pesan yang disampaikan oleh Rasulullah selama pesan yang disampaikan ketika Rasulullah melaksanakan haji wada. Yang pertama, Rasulullah SAW menyampaikan dan wajib kita lakukan agar kaum muslimin selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Itulah hal yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah dalam wasiatnya. Wahai manusia sekalian, hendaklah kalian selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Kepada Nabi kemudian terlarang bagi kalian mencemooh saudara kalian yang lain. Terlarang bagi kalian memfitnah saudara kaum muslimin yang lain. Terlarang bagi kalian itu mengganggu kehormatan orang lain. Terlarang bagi kalian mencaci maki saudara kaum muslimin yang lain.
Terlarang bagi kalian menebarkan fitnah. Terlarang bagi kalian mengadu domba di antara kaum muslimin yang lain. Al-muslim kata Nabi, man saliman muslim bil lisani wa yadi. Muslim yang sebenarnya kata Rasulullah, yang mampu menyelamatkan saudara kaum muslimin yang lain daripada lidah dan tangannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya pesan ini. Pesan pertama dan utama yang disampaikan oleh Rasulullah di saat itu, jagalah persatuan dan kesatuan kita. Jagalah ukhuwah Islamiyah. Terlarang bagi kita memfitnah, mencemooh saudara kita yang lain. Karena itulah hal yang bisa menghancurkan ukhuwah kita selama ini. Mencemooh saudara kita, memfitnah saudara kita, itulah sifat yang bisa memecah belahkan persatuan dan kesatuan kita saat ini. Kondisi umat Islam hari ini sedang kritis. Kondisi umat Islam di seluruh dunia, sejarah nasional, kemudian tak terkecuali di Aceh hari ini, kondisi umat Islam sedang rapuh-rapuhnya. Kondisi sangat genting. Kenapa? Fitnah di mana-mana. Penyebaran berita bohong begitu merajalela. Itulah yang menghancurkan ukhuwah Islam yang kita saat ini. Syarat ukhuwah kembali lagi ini. Dalam sebuah hadis kembali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqata'u wa la yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu 'ibadallahi ikhwana." Yang syarat ukhuwah ini yang mulia. Berbahagia hati Rasulullah SAW yang mau mengindahkan kemudian menjalankan itu yang dipesan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ruko dan pegang burung cinta kepada Rasulullah, namun pesan burung yang kita cintanya hanya kita jalankan di dalam kehidupan. Maka kembali lagi daripada hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, jangan kalian hidup saling membenci. Mendengar betul-betul tidak? Jangan kalian itu saling membenci. Jangan kalian itu saling mendengki. Jangan kalian itu saling membelakangi. Jangan kalian itu saling memutuskan tali silaturahmi. Jangan kalian itu saling menyerobot transaksi. Kepada Nabi, jangan jadilah kalian itu hamba Allah yang bersaudara. Yang syarat ukhuwah untuk yang mulia. Jangan saling membenci, jangan saling mendengki, jangan saling membelakangi, jangan saling memutuskan saling silaturahmi, jangan saling pula saling merebut transaksi milik orang lain. Jangan saling merebut transaksi. Itu adalah syarat ukhuwah yang luar biasa terjadi di Nahdlatul Ulama. Adalah kebencian yang menjadi-jadi. Hasad khianat ini yang dengki yang begitu merajalela, sehingga terbelah dan terpecahlah umat di Nahdlatul. Hati-hati dengan hasad, hati-hati dengan kebencian, hati-hati dengan iri dengki hadirin yang mulia. Karena seluruh yang kita lakukan dalam bentuk amal kebaikan akan gagal dan penyakitnya. Kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal hasad, innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hattaba." Hati-hati kalian dengan hasad, iri dengki, khianat, karena kebaikan itu akan dimakan oleh hasad ini. Seperti api memakan kayu bakar. Api memakan kayu bakar itu menjadi debu. Api memakan kayu bakar itu menjadi abu. Debu dan abu tidak akan membawa faedah sedikit pun kepada kita manusia. Maka dalam satu periwayatan yang sahih disebutkan, ketika nanti kita di hari kiamat, di hari akhirat, kita dapat mempersembahkan sholat kita, mempersembahkan seluruh rangkaian ibadah yang pernah kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamdulillah oleh Allah, gubuk-gubuk oleh Allah lagi ijabah, gebadut-badut oleh Allah lagi ijabah, berahmat kita hamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sholat. Kenapa? Kita melaksanakan amal ibadah, namun pesan moral daripada sholat, pesan moral daripada ibadah yang kita lakukan, anak pernah kita amalkan di dalam kehidupan.
Anak di dalam hati, anak hasad, iri, dengki dan khianat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimahumullah. Dalam terminologi Aceh, sering kita dengar nempuh dengan istilah mu'eh. Sering kita dengar istilah mu'eh. Terujuk akan kamus bahasa Melayu, mu'ehnya disamakan dengan hasad, disamakan dengan iri dengki, termasuk jelus, licik dan sebagainya. Menyatakan punya rod akan makna mu'eh dalam bahasa Aceh. Hana 100% dengan sinkronnya, hana 100% sinkron dengan maknanya. Karena faktor urung mu'eh dalam kehidupan orang Aceh dampaknya luar biasa. Dampak buruk pada dirinya berdampak buruk pula pada orang yang dimu'ehkan. Jadi maknanya begitu dalam dibandingkan dengan hasad, khianat, iri dan dengki. Maka ulun yang benar dalam satu perasa bahasa Aceh tajak dicit gading dan tegak diliput hitung-hitung. Bahasa Melayu kita terjemahkan, jangan kita di depan dijegal betis, diikuti di belakang dikendali. Yang simpel urung mu'eh. Maka urung jaman kepegang sikap dan sikap urung mu'ehnya kabar persis lagi dia dalam tribun. Bahasa Melayu mungkin kepiting dalam keranjang. Negara dia dalam tribun. Biarlah dalam tribun kamu tampak-tampak pimpinan saling menjegal satu yang dengan yang lain, malah saling membunuh satu yang lain hanya untuk melepaskan diri daripada hubungan keribunnya. Dia ingin melepaskan diri daripada keranjang itu, walaupun upaya itu tidak pernah berhasil. Yang tamsilan kurang yang punya kabar lagi yang dalam tribun, mereka saling menghimpit, mereka saling membunuh satu dengan yang lain. Itulah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita hari ini. Fakta yang ada di Aceh Puronyo hanya kita bantahkan hadirin, tidak bisa kita nafikan karena fakta terjadi. Urung mu'eh luar biasa, menyebarkan berita hoax untuk tujuan menghancurkan saudara kaum muslimin yang lain. Mereka berupaya mengadu domba antara satu dengan yang lain, yang adalah perilaku, sikap dan sifat urung mu'eh, agar orang itu hancur, agar satu kelompok masyarakat itu binasa. Itulah kerja orang-orang yang mu'eh. Dampaknya tidak hanya pada dirinya, juga pada saudara-saudaranya yang lain. Maka hati-hati dengan penyakit mu'eh ini. Maka menyenang masyarakat mu'eh dalam sebuah komunitas, dipastikan masyarakat itu tidak akan pernah mati. Karena orang mu'eh itu anti perubahan. Orang mu'eh itu anti kemajuan. Orang mu'eh itu anti persaudaraan kaum muslimin. Maka hati-hati kaum muslimin. Ketika kita melihat orang-orang yang punya itu, lebih baik menghindarkan diri daripada mereka. Karena dibuka dalam sebuah ayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjadi penting kita baca hati yang mulia. Karena ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, tiba-tiba datang seorang yang berburuk hati kepadanya. Sejak dia menjadi khalifah, ada seorang anak muda yang gak terkasih. Di tempat-tempat umum dia menceritakan keburukan Khalifah Umar. Dia mencaci maki kepada orang terkait dengan Umar bin Khattab memimpin kota Madinah di saat itu. Sehingga pada suatu ketika dia berhadapan langsung dengan Khalifah Umar bin Khattab. Di saat itu pula dia mencaci maki Khalifah Umar bin Khattab. Dia mencaci maki dengan suara-suara yang begitu sangat tidak enak didengar dan yang luar biasa. Padahal Umar bin Khattab adalah seorang khalifah, dia punya kuasa yang begitu hebat. Marah di saat itu memang dia itu seorang manusia dan marahnya itu sangat manusiawi. Dia ingin mengambil sebuah tindakan, ingin memberikan sebuah pukulan kepada anak muda itu. Umar bin Khattab punya ajudannya, sehingga ajudan itu mengatakan, wahai Khalifah Umar bin Khattab, engkau mengingat pesan Rasul, dan pesan ini disampaikan karena apa yang ada di dalam Al-Quran ayat 199 daripada surah Al-A'raf. Khudhil 'afwa wa'mur bil 'afwi wa'rid 'anil jahilin. Ingat wahai Umar, pesan ini sering disampaikan oleh Rasulullah. Terdapat di dalam surah Al-A'raf ayat 199. Berikan maaf, suruh mereka berbuat baik, dan berpalinglah kamu ini dengan daripada orang-orang yang jahil.
Bena hasad, khianat, ini dengki dalam hati itu. Yang pertama, habibnya mulia, jadikan Al-Quran itu sebagai sahabat setia kita. Yang pertama, jadikan Al-Quran sebagai sahabat setia. Bedakan dengan sahabat. Bedakan teman dengan sahabat. Dalam kehidupan sosial kita, teman itu jauh berbeda dengan sahabat. Menyangan buku atau teman, menemukan sahabat teman dengan sahabat, maknanya beda. Teman itu kita titik whatever that kamu tajuk yang menyangan dan dia pun berteman dengan kita, melihat kondisi dengan senang dia pada dengan susah dia pun hilang bersama kita. Tapi sahabat tidak seperti itu. Dia selalu dalam kondisi apapun, lambat saja kita, lambat pun saja kita. Dia yang meluruskan bengkok kita. Dia pula yang membenarkan atas kesalahan kita. Dia pula yang memberikan solusi dan jalan keluar setiap permasalahan kita. Itulah sahabat. Jadikan Al-Quran sebagai sahabat, karena sahabat itulah yang akan menyembuhkan hati kita yang sedang sakit hari ini. Dengan hasad kita, dengan iri dengki kita, dengan kebencian dan khianat. Insya Allah dengan Al-Quran menjadi sahabat, dialah yang akan mengobati hati kita yang sedang sakit. Kemudian kita baca Al-Quran. Tapi jadi Al-Quran sebagai sahabat, terus menerus kita membacanya. Seolah-olah anak dulu, kecuali kita membaca Al-Quran. Kita baca Al-Quran, usahakan kita menghafal ayat-ayat yang ada di dalamnya. Dulu dari kualitas hafalan lu menakan apa yang sudah pernah kita hafal. Jaga hafalan itu agar kita tidak berdosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak zaman mendahului juz amma, juz yang ke-30 itu sudah khatam kita. Hari ini usia kita sudah tua, kualitas hafalan kita sudah tidak baik. Apa yang sudah pernah kita hafal, pelihara dan jaga hafalan kita. Dia tidak hafal, pelajari isi kandungan. Dia tidak perlu masuk kandungan dengan ulama-ulama ahli tafsir. Terapkan kandungan itu di dalam kehidupan kita. Dia dakwahkan ayat demi ayat yang ada di dalam Al-Quran kepada diri kita, kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, kepada seluruh kaum muslimin. Baru kemudian Al-Quran itu akan menjadi sahabat, dan sahabat itulah yang akan mengobati hati kita yang sedang sakit hari ini. Kemudian hadirin yang mulia, agar hati kita selalu menjadi baik. Analis penyakit hati, hasad hati, iri dengki dan khianat, termasuk dengan sifat dan sifat selalu kita berkumpul dengan ulama. Bersilaturahimlah kita dengan ulama. Beda pukul dengan ulama dulu. Ya, setiap saat bersilaturahim, tahanan dan terpuja pada yang telepon mereka. Jadi ulama yang lurus pikirannya, yang sahih akidah dan tauhidnya. Karena beliau yang mengaku ulama, bengkok pikirannya, tidak sahih akidah dan tauhidnya. Diajarkan ulama-ulama Tuhan. Di Bermuna, di Pidijaya, dan di seluruh agen, begitu ulama-ulama hebat. Pikirannya lurus, akidah tauhidnya sahih. Bersilaturahimlah dengan mereka. Mereka lah yang mampu mengobati hati kita yang sedang sakit hari ini, dan penyakit hasad, dengki dan seterusnya. Hadirin yang mulia, selanjutnya berkumpul kita dengan orang-orang yang saleh. Beliau dapat bersilaturahim dengan ulama. Seringlah kita berkumpul dengan orang-orang saleh. Hidupkan jamaah salat 5 waktu, berkumpul kita dengan para jamaah. Mereka itu adalah orang-orang yang saleh. Orang yang saleh bisa mengobati hati. Beda bertawakal dengan orang salah. Karena orang salah akan mengobati hati kita yang sedang sakit hari ini. Dia pula yang menambahkan kesakitan kita hari ini. Kalau tidak orang salah, dan nasihat yang disampaikan, yang memburukkan orang, yang menghakimi orang lain, justru menambah kesakitan hati kita, justru menambah hasad kita di dalam hati, justru menambah iri dengki dan khianat, sifat dan seterusnya. Maka berkumpul kita dengan orang-orang yang saleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ingat hadirin yang mulia, pesan persatuan dan kesatuan yang disampaikan oleh Nabi adalah pesan pertama dan utama. 80 dengan Rasulullah Muhammad SAW telah kembali kepada Allah untuk selama-lamanya. Ingat pesan ini begitu penting.
Dan kita itu adalah orang yang mencinta Rasulullah Muhammad. Berbahagia dengan Rasulullah apabila kita mau menjalankan seluruh apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apalagi bisa ingin sampaikan di hari-hari terakhir beliau berada di permukaan bumi ini. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimahumullah. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengingatkan agar kita selalu menjaga akidah kita, untuk selalu memperkokoh akidah dan tauhid kita. Sehingga Nabi di saat itu mengatakan, aku khawatir kalau akidah kalian telah rusak, kalian akan saling menyerang satu dengan yang lain. Maka janganlah sekali-kali kalian ini kembali kepada kafir setelah aku telah berada di tengah-tengah kalian. Aku telah membawa Al-Quran, aku telah membawa petunjuk melalui sunnah dan hadis. Apa yang aku ucapkan kata Rasulullah. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Apabila kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Taraktu fikum amrayni ini tasarruf bihi lam tadillu abada. Kitab Allah wa sunnah Rasulullah. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Apabila kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, kalian tidak akan tersasar, tidak akan tersesat. Kalian akan selamat untuk selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Liberalisasi pemikiran Royo, orang-orang liberal di Royo cukup luar biasa. Mereka punya struktur organisasi yang rapi, walaupun orang tidak berbentuk di Royo. Yang orang-orang liberal, maka benteng kita Dayak, benteng kita masyarakat. Memang tidak terbentuk kita megah organisasi tanpa bentuk. Mereka begitu ramai dengan jumlah komunitas yang banyak. Yang orang-orang liberal itu, orang liberalnya adalah orang-orang yang hanya menerima sumber yang hanya berdasarkan akal pikiran, menyetabah sama masalah berdasarkan Al-Quran, tabah sama masalah berdasarkan hadis pendapat para ulama, bertolak belakang dengan akal mereka akan menolak pendapat itu, walaupun pendapat itu berasal daripada Al-Quran dan Sunnah. Tidak semua perkara agama itu mampu kita logikakan. Jadi kita pikir semua perkara agama itu mampu kita selesaikan dengan pikiran dan logika kita sebagai manusia. Hal dan perkara agama tidak mampu kita jawab dengan akal pikiran, kecuali hanya dengan iman. Mereka tidak menerima kalau ada pendapat yang bertentangan dengan akal mereka. Urunya orangnya diajar, anak pendapat orang juga bahwa syurga itu kamu kapling-kapling di akhirat. Iban syurga kapling-kapling, nyo syurga orang Islam, nyo syurga orang Konghucu, nyo syurga orang Katolik Protestan, nyo syurga orang Hindu, nyo syurga orang Buddha. Kamu kapling-kapling tinggal. Maka kita sebagai orang Islam tidak boleh mengklaim diri sebagai umat yang terbaik, sebagai agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu pendapatnya syurga kita tak hidup oleh Allah. Hidup orang Islam begitu juga hidup kepada orang non-muslim. Maka pendapat yang selanjutnya mengatakan kita sebagai orang di Indonesia kita tanggung dengan agama. Uronya orang Islam tinggal dan orang Kristen karena syurga tanah jatah jadi bagi orang Islam dan bagi orang non-Islam juga ada di agama. Maka hati-hati kaum muslimin terutama anak-anak milenial, mahasiswa, anak-anak muda remaja yang mereka sasar adalah kalian semua kaum milenial. Anak-anak muda mahasiswa yang sedang belajar, mereka yang mereka sasar, yang mereka cari agar mereka menjadi kelompok orang-orang liberal adalah mahasiswa hari ini. Yang disasar pula adalah mahasiswa yang cerdas, yang cemerlang, digital, yang jarang-jarang, sehingga mereka merekrut kemudian dimasukkan ke dalam struktur organisasi mereka. Mereka punya dana yang banyak, mereka punya dukungan yang luar biasa dari lembaga internasional,
Sehingga luar biasa hari ini berkembang liberalisme ini. Di Indonesia didukung oleh Syiah, di Indonesia didukung oleh komunis. Yang mereka bersatu padu untuk meragukan kita sebagai agama yang benar di negeri ini. Maka hati-hati dengan akidah ini hadirin yang mulia. Bersama-sama kita jaga, bersama-sama kita berusaha agar akidah tauhid kita tetap terjaga dengan baik. Garda terdepan para santri, garda terdepan para ulama, dan bangunan yang paling pokok untuk menghadapi serangan itu adalah daya dan pesantren. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin yang Allah rahimakumullah. Pesan Nabi yang ketiga dan ini pesan yang terakhir. Kepegangan Nabi bahasanya dikhususkan kepada suami-suami muslim. Wahai manusia sekalian, hendaklah kalian itu berbuat baik kepada istri-istri kalian. Kalian itu punya hak atas istri kalian. Begitu pula kalian, istri kalian memiliki hak atas kalian. Hak kalian atas istri kalian terlarang bagi istri kalian memasukkan laki-laki lain ke dalam rumah kalian tanpa seizin kalian. Kalau istri kalian berbuat keji, beri pelajaran kepada mereka. Seandainya mereka tetap berbuat keji, pukul mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Kalau mereka itu adalah orang-orang yang taat kepada Allah, pastikan nafkah tercukupkan bagi mereka, karena mereka itu amanah Allah dan wajib bagi kalian menjaga amanah itu. Wahai manusia sekalian, berbuat baiklah kalian semua kepada istri-istri kalian. Kalian laki-laki yang baik adalah laki-laki yang selalu berbuat baik kepada istri kalian. Kalian yang buruk, kalian yang selalu berbuat buruk dan menghina-hinakan istri kalian. Berbuat baiklah kalian semua ini kepada istri-istri kalian. Ingat hadirin, 80 sahur olehnya dia pegang akan pesannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kembali kepada Allah untuk selama-lamanya. Maka oleh karena itu hadirin yang mulia, 3 pesan ini menjadi pesan yang sangat penting bagi kita. Lebok pesan yang mantap, mampu kita indahkan, mampu dan sanggup kita aktualisasikan di dalam kehidupan. Hari ini jasad Nabi terbaring di Masjid Nabawi. Uronyo jasad Nabi mantap terbaring di kota suci, kota Madinah. Berbahagia hati Nabi apabila kita uronyo mengaku cinta kepada Rasulullah, mengindahkan dan menjalankan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan di samping itu insya Allah 3 pesan ini pula mampu kita aktualisasikan di dalam kehidupan, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, makmur sentosa. Yang kita harapkan adalah ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan mungkin hasanah atau wasiatnya bermanfaat kepada diri berdua, juga bermanfaat kepada seluruh jamaah yang ada. Inul selalu hamba Allah yang baik dari segi ilmu, dari segi lain-lain. Sekali lagi menyampaikan mohon maaf atas segala kesilapan dan kesalahan. Dan terima kasih hadir kepada perhatian dulu yang hadir pada kesempatan yang mulia ini. Yang boleh kami lakukan sebagai panitia sedekah hari raya Allah 20 juta serta 20 ribu 20 juta 149.500 rupiah. Mudah-mudahan bermanfaat pengorbanan kiranya, sedekah kiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kurban kita pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai upaya dan usaha kita sekaligus sebagai media kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Allah yang majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau kau terima tinggal dikri berapa? Kalau dia nak duduk dah pak. Kalau luka gede lemu iya dengan luka gede terus dia juga cocok iya. Ini kan sudah pongkak sudah dah duduk ruang pak. Dia alhamdulillah ada orang kan. Ini banyak kupon ada pak. Kupon ada kerugian. Kupon ruang. Kupon ruang awak. Ini awak rumah. Tinggal orang. Apa? Tinggal orang kan? Kamu nak yang lain tak? Dah sejak ni sejak orang tinggal. Jangan bantu je nak bantu orang. Agak bagus. Ya, siap. Berapa baca kali? Berkali kali ya.
Boleh.